Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Memasrurah dari kelas 19A7 Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon itu merupakan zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Ada 3 cara kerja hormon. Yang pertama, parakrin. Parakrin itu adalah efek di sel sekitar melalui difusi. Yang kedua, autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi. Yang ketiga, endokrin, efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin itu ada beberapa. Yang pertama, menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke darah yang diperlukan untuk jaringan-jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengatur aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, mineral, vitamin, dan air. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kelenjar pada sistem endokrin. Ada beberapa jenis sistem endokrin. Di sini saya akan menjelaskan 8 kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar tengkorak di dalam fosa hipofisis tulang sphenoid. Kelenjar itu terdiri atas 2 lobus, yaitu anterior dan posterior. Kelenjar hipofisis sering disebut sebagai kelenjar pemimpin dan kelenjar pengendali, karena hormon yang dihasilkannya dapat mempengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya dan hormon yang dihasilkan mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama, gonadotropin (FSH, LH) yang mengatur kelenjar gonade atau kelamin. Yang kedua, somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Yang keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Yang keenam, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Yang ketujuh, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Yang terakhir adalah oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid terdapat di leher, berbentuk seperti perisai. Untuk membuat hormonnya, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3, diperlukan bahan yodium. Setiap molekul tiroksin terdapat 4 atom yodium dan setiap molekul triiodotironin terdapat 3 atom yodium. Fungsi kelenjar tiroid untuk mengatur susunan kimia dalam jaringan sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksigen, dan mengatur pengeluaran karbon dioksida.
Hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid ini yaitu tiroksin, triiodontironin, dan kalsitonin. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Fungsinya untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar ini menghasilkan parathormon PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid sangat diperlukan untuk pemanfaatan kalsium dan fosfat. Apabila terjadi kekurangan hormon ini, maka kadar kalsium dalam serum. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar adrenalin atau anak ginjal. Kelenjar adrenal atau anak ginjal terletak di atas kutub sebelah atas setiap ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas bagian luar yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut korteks. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Hormonnya diantara lain aldosteron untuk meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Selanjutnya hormon kortisol untuk mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Yang terakhir androgen, bahan baku testosteron. Bagian tengah kelenjar adrenal atau medula menghasilkan hormon adrenalin oleh kelenjar endokrin. Juga dihasilkan oleh ujung-ujung akson saraf untuk meneruskan impuls saraf. Maka adrenal juga digolongkan dalam neurotransmitter. Yang kelima, ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Hormon timus ini hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus sendiri untuk mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Yang keenam, ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal juga dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukosa. Kelenjar insulin ini untuk mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen, glikogenesis, dan pembentukan lemak lipogenesis. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merupakan rangsangan untuk mengekskresikan insulin. Yang ketujuh, ada kelenjar ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon prosterogen. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel Degraaff dan dirangsang oleh FSH. Hormon estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Hormon prosterogen dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Prosterogen berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Hormon corpus luteum merupakan hormon yang penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Fungsi dari hormon corpus ini membantu penebalan membran uterus serta terjadinya haid, membantu tubuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara,
dan mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Yang kedelapan, ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan berupa hormon relaksin untuk mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua ada hormon testosteron untuk mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis yang pertama untuk mengawali keinginan seks. Yang kedua, merangsang pembesaran otot atau otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelamin. Yang keempat, menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat hormon. Pertama, hormon setempat. Hormon setempat ini hanya berpengaruh pada organ setempat. Misalnya sekretin, dinding duodenum yang terdapat pada pankreas. Setelah itu kolekistikinin, usus halus yang terdapat pada kandung empedu dan pankreas. Yang kedua, hormon umum. A. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi, misalnya epinefrin dan norepinefrin. Terdapat di medula adrenal dan simpatis. Renin, ginjal, respon hipotensi. Angiotensin, mengatur keseimbangan tubuh. B. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin. Misalnya, growth hormone, hipofis anterior, pertumbuhan di hampir seluruh bagian tubuh. Hormon tiroid terdapat di kelenjar tiroid, meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target reseptor, misalnya adrenokortikotropin, hipofise anterior, merangsang korteks adrenal, mensekresi hormon adrenokortikal, aldosteron. Setelah itu hormon ovarium, efek spesifik terhadap organ kelamin wanita dan sifat sekunder wanita. Materi yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah pembagian hormon menurut struktur biokimia. Yang pertama, steroid. Struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berasal dari kolesterol, disekresi oleh korteks adrenal berupa kortisol dan aldosteron. Ovarium berupa estrogen dan prosterogen. Testis berupa testosteron. Plasenta berupa estrogen dan prosteron. Yang kedua, amin. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin, disekresi oleh tiroid yang terdiri dari tiroksin dan triioditorin. Yang selanjutnya medula adrenal, epifrenin dan norepinefrin. Yang terakhir protein. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida, atau keduanya. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem endokrin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.